Oke, selamat siang. Di sini saya ingin membagikan sedikit informasi tentang bagaimana tips untuk melihat apakah ban mobil yang kita miliki itu masih layak untuk dipakai atau tidak, dan sedikit informasi tentang kode-kode yang ada di ban untuk kita ketahui bersama. Untuk yang angka yang ada di sini, ini hanya tentang data bagaimana lebar ban ini dan ketinggiannya dalam satuan milimeter. Kemudian ini yang paling utama adalah kita mengetahui bahwa dari sini ban ini adalah ring 17. Untuk mengetahui kapan persisnya ban ini diproduksi, sehingga kita mengetahui kapan seharusnya kita mengganti ban, karena dianjurkan maksimal 3 tahun pemakaian atau maksimal 50.000 ban tersebut harus diganti. Yaitu bisa kita lihat dari kode yang tertera di ban yang ada dia 4 digit, di mana 2 digit yang depan itu menyatakan kapan ban ini diproduksi dalam satuan minggu. Di dalam setahun kita ketahui adalah 52 minggu, dan 2 digit belakang untuk mengetahui tahun berapa ban tersebut diproduksi. Jadi dari data berikut dapat kita ketahui bahwa ban ini diproduksi pada minggu ke-18 tahun 2019. Contoh lainnya juga seperti ini. Ya. 2 digit depan 17, berarti ban ini diproduksi pada minggu ke-17 tahun 2016, karena 2 digit belakang menyatakan tahunnya. Jadi dari sini kita tahu apakah ban ini harus diganti. Umurnya bisa ketahui dari kapan minggunya dan tahun berapa. Itu adalah salah satu syarat untuk mengetahui kapan usia ban tersebut harus diganti. Dan untuk data yang ada di sini, kita melihat di sini ada angka 94V di sini, ya. 94V ini bisa kita ketahui, nanti literaturnya lebih lengkap bisa Anda Google. Tapi yang bisa kita lihat sini adalah biasanya ban itu ada yang ini tentang depan ini adalah angka untuk tumpuan. Jadi kalau kodenya 94, di sini kurang lebih berarti range itu di atas 600 tapi di bawah 700 kg. Untuk sedangkan kode huruf yang ada di sini itu menyatakan tentang bagaimana speed rating yang bisa dipakai untuk spesifikasi ban ini. Itu bisa jadi huruf J, Q, S, T, U, H, V, W atau Y. Nah, jika di sini ada huruf V, ini melambangkan bahwa ban ini dapat dipakai dengan kecepatan maksimum, yaitu di 240 km per jam. Dan untuk contoh ban lainnya, di sini kita ada kode juga 94S. Ya, berarti kurang lebih bobotnya tadi dengan tali itu kurang lebih sama, di range di atas 600 kg namun di bawah 800 kg. Dan kode S ini menggambarkan bahwa mobil ini dengan menggunakan ban ini maksimum kecepatannya adalah di angka 180 km per jam. Ini ada contoh lainnya lagi untuk mobil dengan ring 15. Dia ada kode 88H, ya. Berarti kalau dia range di angka 88 itu kurang lebih bobotnya itu di atas 450 tapi di bawah 580 kg. Dan H ini menandakan bahwa mobil ini dengan menggunakan ban ini kecepatan maksimumnya adalah di angka 210 km per jam. Berikutnya informasi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana untuk mengetahui bahwa ban itu masih layak dipakai, ya, atau sudah saatnya diganti. Pertama kita mengetahui dulu sebenarnya
indikator yang diberikan pada ban, batas-batas mana ban tersebut akan diganti. Contohnya, pada bagian pertama kita lihat pada bagian tengah. Di bagian tengah ban itu akan selalu ada tanda seperti ini, yang dia lebih menonjol di alur-alur ini, di tengah-tengahnya. Seperti ini juga, dia lebih menonjol. Ya. Nah, jika permukaan ini, ban ini di kanan dan di kiri ini sudah sama tingginya dengan yang di tengah-tengah ini, maka itu menandakan ban tersebut sudah saatnya diganti, karena artinya bannya di bagian tengahnya sudah tipis. Sedangkan untuk bagian samping, kita akan melihat apakah motif yang di bagian pinggirnya ini sudah terkikis habis, sudah rata atau tidak. Nah, jika seperti ini, sebenarnya bannya masih bagus, masih bisa dipakai. Ini contoh ban yang sebenarnya masih layak dipakai. Jadi bagian tengahnya ya masih jauh dari tandanya. Oke. Dan bagian pinggirnya juga masih tebal di kedua sisinya. Berikutnya kita lihat contoh ban yang terlihat bal namun sudah harus diganti. Contohnya seperti ini. Jika kita melihat ininya masih jauh, masih permukaannya masih lebih tinggi, di bawah kanan kiri. Namun kenapa ban ini harus diganti? Karena kita lihat bahwa kulit ban di sini teksturnya sudah getas. Artinya ban tersebut sudah kurang elastis atau bahkan tidak seelastis untuk pemakaiannya. Kita bandingkan kembali dengan yang tadi. Nah, ini ban yang masih bagus, terlihat tidak ada getas, sama-sama tebal. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok, yaitu ban tersebut sudah getas. Nah, untuk ban seperti ini, maka ban tersebut sudah harus layak diganti tanpa harus menunggu ban tersebut sobek ataupun koyak, karena sudah tidak sesuai dengan spesifikasinya. Selain kebotakan yang terjadi di bagian tengah, ban juga dapat mengalami penipisan pada bagian pinggir, sisi kiri ataupun sisi kanannya. Nah, di sini ada contoh ban yang kalau kita amati bahwa ban ini bagian sisinya tidak sama masa terkikisnya. Bisa kita lihat di bagian sini lebih tipis dibanding dengan yang ada di bagian sini. Kenapa hal itu terjadi? Karena ban ini berarti pada masa pemakaiannya jarang dilakukan rotasi atau pergantian ban, ya. Pergantian ban biasanya dianjurkan maksimal setiap 10.000 km, maka ban kanan dengan ban kiri, dengan ban muka dengan ban belakang, bagian depan dengan bagian belakang itu untuk dirotasi. Tujuannya apa? Agar kita lebih hemat, karena ban tersebut bisa sama masa habis pemakaiannya untuk sisi kanan atau sisi kirinya. Di samping itu juga kemungkinan yang menyebabkan ban itu botak sebelah, artinya hanya sebelah sisi aja, bisa kanannya aja atau bisa kirinya aja, itu kemungkinan juga kepada tekanan angin, dan kemudian ada permasalahan pada bagian kaki-kaki lainnya. Jadi mungkin harus dicek apakah tekanan anginnya sama semua,
Karena jika tekanan angin berbeda, maka akan berbeda juga masa pemakaian bannya untuk masing-masing ban, baik di kiri ataupun di kanan. Demikian info yang mungkin bisa kita pergunakan tentang bagaimana tips untuk mengetahui ban apa yang kita butuhkan untuk mobil kita, dan bagaimana kita mengetahui kapan saatnya ban tersebut harus kita ganti. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.